baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Kita bersyukur pagi hari ini di pagi yang, bukan pagi yang cerah ya, pagi yang mendung, pagi yang mendung, hujan rintik-rintik gitu ya. Tapi hati kita terus bergairah untuk bersekutu dengan Tuhan, amin ya. Hari ini, pagi ini kita rindukan kita berjumpa dengan Tuhan, hanya kita dengan Tuhan, untuk mengalami Dia, mendengarkan perkataannya. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan perbuat bagi kami sepanjang minggu ini. Apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan ajarkan. Kami mengucap syukur untuk itu semua Tuhan. Pagi ini kami bawa hati kami, jiwa kami, kehendak kami Tuhan, tubuh kami, untuk datang bersekutu dengan Engkau, untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Biarlah Engkau berkuasa atas setiap kami Tuhan, baik jemaat yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Tidak ada satupun kami yang lewat dari hadirat-Mu Tuhan, kami mengalami Engkau. Kami mengalami Engkau dan kami mendengar perkataan-Mu. Kami mendengar apa yang Kau rindukan Tuhan bagi setiap kami. Sebab hanya Engkau Tuhan menjadi bagian kami seumur hidup kami Tuhan. Ya Ralabashek, ya Ralabashek. Oh, ya Rabasik, ya Rabasik. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta, hanya Kau, Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku sembah. Kau yang ku cinta Tuhan, Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan kepada Tuhan, kita hanya Engkau Tuhan, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta.
sungguh layak Tuhan, layak, sungguh ku cinta Kau, hanya Kau, hanya Kau, oh hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta, hanya Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Hanya Kau yang ku sembah, suci, suci, layak Engkau, layak, sungguh ku cinta Kau. Oh hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta, hanya Kau, Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Hanya Kau yang ku cinta, suci, amin, Engkau suci Tuhan, suci, layak Engkau, layak, sungguh suci, katakan suci. Oh suci, Engkau suci Tuhan. Oh Engkau layak, sungguh kami mencintai-Mu Tuhan. Ku cinta, oh suci, 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 layak Engkau. Amin. Sungguh ku cinta Kau, Engkau layak Tuhan. Ku ingin, ku rindu mengasihi-Mu lebih lagi. Ku rindu Tuhan mencintai-Mu lebih lagi. Engkau yang menjadi bagian hidupku. Tiada yang seperti Engkau terhadapku. Mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, mengasihi-Mu
kehendak-Mu, itu menjadi kerinduanku Tuhan. Itu menjadi kerinduanku. Engkau layak, Engkau layak Tuhan. Engkau layak. Biar hatiku terpaut hanya kepadamu. Biar yang ku ingini hanya Engkau. Yang ku rindukan, yang ku sukai hanya Engkau. Yang ku mau Tuhan, yang ku mau hanya pribadi-Mu, hanya pribadi-Mu, mengerjakan kehendak-Mu, mengalami ketaatan kepadamu. Itu yang ku rindu Tuhan, itu yang ku rindu. Semakin kami mengenal Engkau Tuhan, semakin kami mengenal Engkau, semakin kami rindu menyembah Engkau Tuhan. Semakin kami tahu siapa Engkau Tuhan, semakin kami tahu siapa Engkau, semakin rindu kami menyembah Engkau. Semakin kami mau memberi diri kami untuk Engkau Tuhan. Hiralabase, bahwa kami masuk dalam pengenalan yang benar akan Engkau, sehingga tidak dingin kasih kami kepadamu Tuhan. Semakin kami mengenal Engkau Tuhan, semakin kami tahu Engkau Allah yang layak disembah. Semakin kami tahu Engkau Allah yang layak disembah. Kami tahu Engkau Tuhan, kami tahu Engkau Raja. Layaklah Engkau Tuhan, layaklah Engkau atas genap hidup kami. Layaklah Engkau Tuhan, layaklah Engkau Tuhan. Layaklah Engkau terima yang terbaik dari hidup kami. Iralabase, inanamasi, aralabase. Semakin bertambah kasih kami akan Engkau Tuhan, semakin dalam kami mengalami Engkau, semakin bertambah kasih kami. Semakin bertambah kasih kami kepadamu Tuhan. Iralabase, iralabase. Biarlah hanya kita dengan Tuhan. Tuhan tahu hati kami. Tuhan tahu kerinduan kami terhadap-Mu. Tuhan tahu hati kami. Betapa rinduku menyenangkan-Mu. Betapa rinduku Tuhan menyenangkan-Mu. Iralabasi, aralaban, iralabase, iralabase, iralamanase, iralabase. Suci, suci, yes God, Kau memang suci Tuhan. Engkau layak, sungguh ku katakan suci, suci Engkau Tuhan. Suci, suci,
Puji Engkau, suci, suci, layak, Engkau layak, sungguh ku cinta Kau, sungguh ku cinta Kau Tuhan, amin. Ku cinta Haleluya Tuhan, haleluya. Ya namase, ya namase, aralabasi, 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 ya aralabasi, aralabasi, kiralabasi, ya aralabasi, kiralabasi, kalalabasi. Bahwa kami Tuhan masuk dalam persekutuan yang semakin dalam dengan Engkau. Ya rarabasi kiralalabasi, syikiralalabasi. Kami enggak mau mengalami Engkau secara dangkal Tuhan. Aduh syikir. Ya rarabasi kiralalabasi, pengenalan yang dalam, persekutuan yang dalam dengan Engkau. Itu yang kami rindukan Tuhan. Ya rarabasi kiralalabasi. Itu yang kami rindukan Tuhan. Itu yang kami rindukan Tuhan. Ya ralabasik, ya ralabasik, ya ralabasik, sampai kami tidak lagi mengasihi apa yang ada di dunia ini Tuhan. Ya ralabasik, ya ralabasik, ya ralabasik. Wa ralabasa, ralabasi, ya ralabasi. Iralalabasi, 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 iralalabasi. Ya Rama, inamase, ya ramase, harabase, ya ralawase Tuhan, ya ralalawase, ya ralawadarawase, ya ralalawase, ya ralawase, ya rararasi, ya ralawase. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Semakin hari Tuhan semakin rindu. Tiada kasih yang Rabasik, lalalabasik. Ku ada untuk menjadi penyembah. Kita bilang, dan ku ingin mengenal Engkau Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu. Kita bilang, kita kasih tahu, kita katakan kepada Allah kita, lebih dari apapun Tuhan. Biarlah hati seperti ini terus ada di hatiku. Ingin mengenal Engkau lebih dari apapun. Kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Mengenalmu Tuhan lebih dalam
hidup untuk menjadi penyembah-Mu. Oh, ku ada Tuhan, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Bagi-Mulah kemuliaan Tuhan, bagi-Mulah pujian kami, bagi-Mulah hidup kami Tuhan. Biarlah hati kami terus bergairah akan Engkau Tuhan. Biarlah api-Mu membakar jiwa kami untuk akan rindu akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersuka cita karena Engkau. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kita masih kuat berdiri ya, yang gak ada masalah dengan lututnya, walaupun di rumah silakan tetap berdiri. Yang gak ada sakit, gak merasa bermasalah, silakan tetap berdiri. Kita tahu firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Jadi kita menyukai firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu adalah kehidupan kita karena firman Tuhan itu sendiri adalah Tuhan. Amin. Katakan bagaikan air, bagaikan air, sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku. Damai di jiwaku, katakan lembut indah, tutur katamu Tuhan, Dia menerangi jalan kita, jalanku menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Yeay, oh Tuhan, kami adalah orang-orang yang berbahagia karena kami di jalan, kami diterangi oleh firman-Mu. Yeay. Bagaikan air, sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku. Damai di jiwaku, katakan lembut indah, amin.
mendengar. Ku selalu mendengar suaramu dan kurenungkan setiap waktu sebab kau milik. Kita katakan, ku selalu mendengar, amin. Ku selalu mendengar suaramu dan ku renungkan setiap waktu sebab kau milikku. Untuk selamanya, sampai selamanya perkataanmu bertumbuh di hatiku. Semakin dan semakin. Sekali lagi, untuk selamanya, sampai selamanya perkataanmu bertumbuh di hatiku. Siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Haleluya, 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 haleluya. Silakan kepada Bapak Elison. Silakan duduk, jemaat Tuhan. Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Baik. Oke, kita buka di Alkitab kita Yesaya 51. Yeremia 51, Yeremia 51 maksud saya. Judul perikop di situ hukuman Tuhan atas Babel. Ya, saya bacakan bagi saudara. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menggerakkan terhadap Babel, terhadap penduduk negeri orang-orang Kasdim, suatu semangat pemusnah. Aku akan mengirim ke Babel penampi-penampi yang akan menampinya dan yang akan menyapu bersih negerinya. Sebab mereka mengepung dari segala pihak pada hari malapetaka. Hendaklah si pemanah membidikkan panahnya kepada orang yang membidik dan kepada orang-orang yang berbaju zirah. Janganlah merasa sayang akan teruna-terunanya. Tumpaslah segala tentaranya. Orang-orang yang akan terbunuh akan rebah di negeri orang-orang Kasdim, dan orang-orang yang luka parah di jalan-jalannya. Maaf ya, kurang. Sungguh Israel dan Yehuda tidak ditinggalkan sebagai janda oleh Allahnya, oleh Tuhan semesta alam. Sebab negeri orang Kasdim penuh dengan kesalahan terhadap yang Maha Kudus Allah Israel. Larilah dari tengah-tengah Babel, hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya, supaya jangan kamu tertumpas karena kesalahannya. Sebab inilah waktu pembalasan bagi Tuhan, ia membayar ganjaran kepadanya. Babel tadinya seperti piala emas di tangan Tuhan, yang memabukkan seluruh bumi.
Bangsa-bangsa minum dari anggurnya. Itulah sebabnya bangsa-bangsa menjadi gila. Tiba-tiba Babel jatuh dan pecah. Ratapilah dia, ambillah balsam untuk lukanya, mungkin ia menjadi sembuh. Kami tadinya mau menyembuhkan Babel, tetapi itu ia tidak dapat disembuhkan. Tinggalkanlah dia, marilah kita pulang masing-masing ke negerinya. Sungguh penghukumannya sudah sampai ke langit, sudah menjangkau awan-awan. Tuhan telah membuat segala kebenaran kita menjadi nyata. Marilah kita ceritakan di Sion perbuatan Tuhan Allah kita. Lancipkanlah anak-anak panah, siapkanlah perisai-perisai. Tuhan telah membangkitkan semangat raja-raja Media, sebab rencana-rencananya terhadap Babel ialah untuk memusnahkannya. Itulah pembalasan Tuhan, pembalasan karena bait sucinya. Angkatlah panji-panji terhadap tembok-tembok Babel. Perkuatlah penjagaan. Tempatkanlah orang-orang jaga. Persiapkanlah penghadangan. Sebab Tuhan telah merencanakan dan melaksanakan juga apa yang diancamkannya terhadap penduduk Babel. Hai engkau yang tinggal di tepi sungai besar, yang mempunyai kekayaan besar, akhir hidupmu sudah datang, batas hidupmu sudah sampai. Tuhan semesta alam telah bersumpah demi dirinya sendiri. Sungguh pun engkau penuh dengan manusia-manusia seperti belalang, tetapi orang akan mengangkat pekik pertempuran terhadapmu. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Apabila ia memperdengarkan suaranya, menderulah bunyi air di langit. Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi. Ia membuat kilat serta dengan hujan. Ia mengeluarkan angin dari perbendaharanya. Sebab setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas akan menjadi malu karena patung buatannya. Sebab patung buatannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. Semuanya adalah kesia-siaan, pekerjaan yang menjadi buah ejekan, dan yang akan binasa pada waktu dihukum. Tidaklah begitu dia yang menjadikan bagian Yakub, sebab dialah yang membentuk segala-galanya, dan Israel adalah suku miliknya. Namanya ialah Tuhan semesta alam. Engkau tadinya adalah palu godam bagiku, senjata perang. Dengan engkau aku akan menghancurkan bangsa-bangsa, dengan engkau aku akan memusnahkan kerajaan-kerajaan. Dengan engkau aku akan menghancurkan kuda dan pengendaranya. Dengan engkau aku akan menghancurkan kereta dan penunggangnya. Dengan engkau, dengan engkau aku akan menghancurkan orang laki-laki dan perempuan, dan dengan engkau aku akan menghancurkan orang tua dan muda, dan dengan engkau aku akan menghancurkan teruna dan darah. Jika mereka merasa panas, aku akan menyediakan perjamuan bagi mereka, akan membuat mereka mabuk supaya mereka menjadi pusing dan jatuh tertidur untuk selama-lamanya. Tidak akan bangun-bangun lagi, demikianlah firman Tuhan. Aku akan merebahkan mereka merebahkan mereka untuk dibantai seperti anak-anak kambing, seperti domba-domba jantan dan kambing-kambing jantan. Maaf ya. Betapa sesak direbut, dan negeri pujian seluruh bumi diduduki. Betapa Babel menjadi kengerian di antara bangsa-bangsa. Laut telah naik meliputi Babel, gelombang-gelombangnya yang menderu telah melingkupinya. Kota-kotanya sudah menjadi tempat tandus, menjadi negeri yang kering dan padang belantara, negeri yang tidak didiami oleh seorang pun dan yang tidak dilewati oleh seorang manusia pun. Aku akan menghukum dewa Bel di Babel dan akan mengeluarkan dari mulutnya apa yang ditelannya. Bangsa-bangsa tidak akan datang lagi mengalir kepadanya. Tembok Babel pun sudah runtuh. Keluarlah di tengah-tengahnya, hai umatku. Hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya dari murka Tuhan yang menyala-nyala itu.
Biarlah hatimu jangan kecut dan takut terhadap kabar yang terdengar di negeri. Apabila tahun ini datang kabar ini dan tahun kemudian kabar itu, apabila kekerasan merajalela di negeri dan penguasa lalim melawan penguasa lalim. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang bahwa aku akan menghukum patung-patung Babel. Seluruh negerinya akan menjadi malu dan semua orang-orang yang terbunuh akan rebah di tengah-tengahnya. Maka langit dan bumi serta segala apa yang ada di dalamnya akan bersorak-sorai tentang Babel apabila dari utara datang kepadanya para rusak itu. Demikianlah firman Tuhan. Babel akan jatuh oleh karena orang-orang yang mati terbunuh di antara Israel, sama seperti jatuhnya orang-orang yang mati terbunuh di seluruh bumi oleh karena Babel. Kamu orang-orang yang terluput dari pedang, pergilah, janganlah berhenti. Ingatlah dari jauh kepada Tuhan dan biarlah Yerusalem timbul lagi di dalam hatimu. Ya, sampai di situ saja saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat tadi bahwa judul berikutnya adalah hukuman atas Tuhan atas Babel. Saudara, Babel, di mana Babel adalah kota pertama yang dibangun untuk akhirnya tujuannya adalah untuk akhirnya manusia ingin menandingi Allah, ingin melupakan Allah dan ingin membentuk satu kepercayaan untuk menemukan jati diri mereka, untuk akhirnya mereka menyembah kepada apa yang mereka percaya itu. Babel kemudian pada zaman Nuh, setelah zaman Nuh itu, Babel itu ketika mau dibangun, Tuhan akhirnya mengacaukannya. Bahasa mereka akhirnya berbeda-beda dan Allah mengacaukan Babel dan akhirnya tidak terjadi pembangunan itu. Mereka menyebar ke seluruh dunia dan akhirnya bangsa-bangsa tetap akhirnya ingin membangun kota-kota. Bangsa-bangsa membangun banyak kota dan akhirnya Tuhan membangun banyak bangsa karena Tuhan ingin membawa bangsa-bangsa itu menjadi banyak dan menyebar seluruh bumi dan menaklukkan bumi. Itulah keinginan Tuhan. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Babel kemudian akhirnya terbangun lagi. Dan Babel ini kemudian saudara, Babel inilah yang akhirnya menghancurkan Yerusalem. Babel inilah yang memerangi Israel, Samaria. Kenapa? Karena Tuhan murka terhadap Israel. Karena Tuhan murka terhadap Israel, karena Tuhan murka karena bangsa Israel masih menyembah kepada berhala. Bangsa Israel masih sujud menyembah kepada Baal. Bangsa Israel masih menyembah kepada Moloch. Masih mempersembahkan anak-anaknya laki-laki dan perempuan kepada Moloch. Mereka akhirnya dimurkai oleh Tuhan. Mereka dimurkai oleh Tuhan, oleh karena itu Tuhan akhirnya memerangi Yerusalem, memerangi Israel. Karena dulu sudah jadi dua kerajaan. Yang ada kerajaan Israel itu ada di utara dan kerajaan Yerusalem, kerajaan Yehuda itu ada di Yerusalem di bawah, di selatan. Dan Tuhan murka terhadap dua kerajaan ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan murka, lalu Tuhan akhirnya pakai Babel. Babel adalah negara yang paling kaya, negara yang paling makmur pada zaman itu. Kekayaan bangsa-bangsa ada di situ. Babel dipimpin oleh Nebukadnezar pada waktu itu, dipakai Tuhan untuk akhirnya mereka menyerang ke Yerusalem. Dan dari situ Tuhan akhirnya menghancurkan Yerusalem menjadi puing-puing. Bahkan bait Allah yang ada di sana pun akhirnya dihancurkan dan semua apa yang ada di bait Allah diambil oleh pasukan Nebukadnezar dan dibawa ke Babel. Gak ada yang tersisa. Tuhan kemudian berfirman kepada si Yeremia waktu tahun kelima daripada Zedekia, Raja Zedekia, di mana Nebukadnezar masuk ke sana Yerusalem dan Yerusalem kemudian direbut dan kemudian Yeremia dibawa ke Babel. Yeremia akhirnya ikut dibawa ke Babel, lalu Yeremia memberi pesan kepada yang namanya yang bernama Seraya bin Neria bin Mahsea. Itu di ayat yang ke-59,
pesan yang diberikan Nabi Yeremia kepada Seraya bin Neriah bin Mahasea ketika Seraya pergi bersama-sama Zedekia Raja Yehuda ke Babel pada tahun yang keempat dari pemerintahannya, pada tahun keempat pemerintahan Zedekia. Seraya waktu itu adalah kepala perlengkapan. Jadi Yeremia memberikan pesan kepada Zedekia, kepada Seraya. Yeremia telah menuliskan dalam sebuah kitab segenap malapetaka yang akan tertulis, segenap malapetaka yang akan menimpa Babel, yakni segala perkataan yang tertulis di sini sebagai mengenai Babel. Jadi Yeremia menulis itu dalam suatu kitab lalu memberikan kepada Seraya ini. Lalu dia pesankan kepada Seraya, ketika engkau sampai ke Babel, engkau harus membacakan kitab ini. Ayat 61 dikatakan di sini, kata Yeremia kepada Seraya, jika engkau tiba di Babel, maka ikhtiarkanlah supaya engkau dapat membacakan segala perkataan ini. Dan katakanlah, Tuhan telah berfirman tentang kota ini, bahwa engkau akan melenyapkan sehingga melenyapkannya, sehingga tidak ada lagi yang diam di dalamnya, baik manusia maupun hewan, dan sehingga kota ini akan menjadi tempat tandus untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nubuat ini itu tergenapi. Kalau kita lihat sekarang, Babel itu memang tidak ada lagi kota Babel. Yang ada di Irak itu Baghdad dan kota yang lain. Tidak ada Babel itu. Babel itu hanya sebagai simbolik aja bagi Irak. Gak ada kotanya. Sudah menjadi daerah Sungai Efrat itu, di mana dulu ada Babel itu sudah menjadi tanah yang tandus. Itu sudah menjadi tanah yang tandus. Dan hanya ada sungai, dan sungainya pun bukan sungai yang berlimpah air sekali, tapi tidak juga terlalu menjadi berkat yang berlimpah bagi Babel, tidak, bagi Irak enggak, tapi itu menjadi daerah yang tandus, daerah yang gersang, tidak ada lagi bekas-bekas yang kelihatan di sana tentang Babel itu. Bagaimana? Itu yang terjadi sampai saat ini. Dan oleh karena itulah saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin menyampaikan ini kepada kita, bagaimana hubungan kita dengan kita saat ini. Apa hubungannya hukuman Tuhan atas Babel ini dengan kita saat ini? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat ini terjadi pandemi, di mana banyak sekali, di mana COVID-19 ini, yang Omikron ini menjalar begitu cepat dan banyak orang-orang kena. Ya, belum lagi varian Delta waktu itu sudah banyak membunuh orang, plus sekarang varian Omikron banyak membunuh orang. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi saat ini, pandemi ini membunuh banyak orang, baik orang berdosa maupun orang yang tidak berdosa, atau orang yang tidak benar maupun orang benar. Orang benar juga ada yang meninggal, anak-anak Tuhan juga ada yang meninggal juga, pendeta pun ada yang meninggal. Nah ini saudara, pendeta di Bandung pernah meninggal awal-awal COVID masuk ke Bandung. Saudara, bukan pendeta biasa saudara, pendeta yang karismatik, pendeta yang dimana gerejanya pun ada kesembuhan ilahi KKR. Tapi ini kok pendeta bisa kena? Ini menjadi suatu pertanyaan besar bagi kita, kenapa kok bisa begitu? Hal yang sama yang kita lihat, bagaimana Babel ini memang Tuhan yang meminta supaya Nebukadnezar harus menyerang Yerusalem, menyerang Israel. Tuhan yang menyuruh itu. Tuhan murka kepada Israel, kepada Yerusalem, karena mereka semua adalah orang-orang yang tidak taat dan tidak mau mendengar suara Tuhan. Yeremia sudah memberikan pesan-pesan kepada orang Israel supaya mentaati firman Tuhan, supaya berbalik bertobat, tapi mereka tidak mau bertobat. Itulah sebabnya Tuhan akhirnya memusnahkan Yerusalem, memusnahkan Israel. Tuhan membawa Nebukadnezar ke sana dan akhirnya menghancurkan itu. Tetapi apa yang sebenarnya Tuhan menjadi murka terhadap Babel ini? Karena Tuhan menyuruh untuk memusnahkan, kemudian Tuhan murka terhadap kembali kepada Babel ini. Kenapa? Karena Nebukadnezar dan semua pasukan orang Kasdim ini tidak taat kepada Tuhan. Di mana tidak taatnya? Kita lihat sama-sama. Yes, ayat yang ke-40. Kita lihat sama-sama di ayat yang
49. Pasal 51 tadi. Ya, ayat 49. Babel akan jatuh oleh karena orang-orang yang mati terbunuh di antara orang Israel, sama seperti jatuhnya orang-orang yang mati terbunuh di seluruh bumi oleh karena Babel. Perhatikan saudara, dikatakan Babel akan jatuh oleh karena apa? Oleh karena orang-orang yang mati terbunuh di antara orang Israel, sama seperti jatuhnya orang-orang yang mati terbunuh di seluruh bumi oleh karena Babel. Ada banyak orang-orang juga, bangsa-bangsa lain juga dijajah oleh Nebukadnezar ini, dijarah, dihancurkan, dan mati orang-orang yang terbunuh di antara bangsa-bangsa itu juga secara mengerikan, tidak ada belas kasihan. Dan itu yang terjadi juga atas orang Israel. Nebukadnezar pun melakukan pembunuhan yang sadis sekali. Mereka juga menjarah bait Allah. Seharusnya tidaklah demikian, tapi karena hal itu terjadi, mereka menjarah bait Allah dan menghancurkan bait Allah. Tuhan menghukum kerajaan Babel ini. Tuhan akhirnya harus menghukumnya karena mereka sudah bersalah dan berdosa pada Tuhan. Ini yang terjadi juga atas COVID-19 ini. COVID-19 ini juga melakukan hal yang sama. Dia masuk ke gereja-gereja. Ada pendeta juga meninggal. Ada pendeta karismatik juga meninggal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketidaktaatan kita itu yang membuat kita akhirnya bisa akhirnya meninggal. Ketidaktaatan kita akhirnya bisa membuat kita akhirnya kena itu. Itulah sebabnya kita harus menyadari bahwa Allah adalah Allah yang punya rencana yang mulia atas hidup kita. Allah bukanlah Allah yang ingin membinasakan kita. Allah bukanlah Allah yang ingin menghancurkan kita. Karena Alkitab berkata bahwa Ia menjadikan bangsa Israel itu tujuannya apa? Sebagai palu godam. Dia ingin menjadikan bangsa Israel itu supaya apa? Supaya bangsa Israel itu menjadi alat Tuhan untuk menghancurkan bangsa-bangsa yang tidak taat kepada Tuhan. Alat Tuhan untuk menghancurkan bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Itu yang Tuhan inginkan. Mengapa Allah membangkitkan bangsa Israel memilih Abraham? Karena di antara bangsa-bangsa yang waktu itu setelah Nuh, tidak ada yang taat kepada Tuhan. Hanya satu, Melkisedek, yang taat kepada Tuhan. Dan Melkisedek ini tidak ada penerusnya. Melkisedek menantikan penerus, siapa yang meneruskan dari dia. Dan Melkisedek ini adalah Sem, anak daripada Nuh, Sem, Ham, Yafet. Dan dia harus menunggu turunan keberapa? Abraham, turunan, kalau tidak salah turunan ke-10 atau apa. Turunan yang banyak sekali. Dia menantikan siapa yang taat kepada Tuhan. Siapa yang mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia menantikan, dia tinggal di Yerusalem, dia membangun kota kerajaan Salem. Dan kerajaan itu adalah kerajaan yang taat kepada Tuhan. Kerajaan yang damai. Kerajaan yang walaupun di antara kota-kota di situ dijajah oleh Kedorlaomer dan raja-raja dari timur, tetapi mereka, Salem ini tidak terkuasai oleh Kedorlaomer. Dan dia menantikan seorang yang sungguh-sungguh menjadi orang yang taat kepada Tuhan, dan itulah Abraham. Abraham dipanggil dari Mesopotamia untuk masuk ke Yerusalem, untuk akhirnya jumpa Melkisedek. Dan sebelum meninggalnya Melkisedek itu udah tua sekali dia. Dia belum meninggal. Coba sampai 10 turunan kalau nggak salah ya. Belum meninggal. Dia menantikan itu. Baru dia mengurapi Abraham. Dia meminyaki Abraham, memberkati Abraham, menubuatkan bahwa Abraham akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu yang dinantikan Melkisedek. Itulah Abraham akhirnya dapat. Dan itulah yang Tuhan ingin terjadi atas kita sebagai gereja. Tuhan menantikan gerejanya bangkit. Seperti Abraham bangkit, Tuhan ingin mengurapi gerejanya supaya gereja yang menjadi alatnya dia untuk menghukum bangsa-bangsa, untuk mengadili bangsa-bangsa. Gereja menjadi saksinya dia.
supaya Tuhan mendapatkan saksi-saksi iman di bumi ini. Tuhan ingin mendapatkan engkau sebagai saksi iman di kantormu. Tuhan ingin mendapatkan engkau saksi iman dimanapun engkau bekerja, dimanapun engkau berada. Allah ingin menjadikan engkau saksi iman untuk itu. Amin. Ini yang Tuhan nantikan. Didapati Abraham sebagai saksi iman. Tuhan memberkati dia. Lalu Tuhan akan menjadikan suatu bangsa Israel dari Abraham, Yakub. Dan Allah mempersiapkan bangsa Israel untuk menjadi alat Tuhan, palu godam untuk menghakimi bangsa-bangsa, untuk menghukum bangsa-bangsa. Tapi orang Israel pun tidak taat kepada Tuhan. Ini yang Tuhan tidak inginkan terjadi atas kita orang Israel, orang Kristen. Tuhan tidak inginkan kita sebagai orang Kristen akhirnya menjadi orang yang tidak taat kepada Dia. Akhirnya orang yang memberontak terhadap Dia. Allah tidak inginkan ini terjadi. Sehingga kita akhirnya menjadi dihukum Tuhan karena itu. Allah tidak ingin ada penghukuman terhadap kita. Saya bukan sedang menghakimi kalau ada yang sakit COVID berarti saudara dihukum Tuhan. Saya bukan sedang mengatakan itu, tapi engkau harus merenungkan baik-baik firman Tuhan. Kita harus merenungkan benar-benar janji Tuhan, bahwa Tuhan akan jagai kita, lindungi kita, dan menjauhkan kita dari kematian, dari maut. Karena oleh bilur-bilur Yesus kita sudah disembuhkan. Ini yang janji Tuhan bagi kita yang kita harus taati. Oleh karena itu kita harus menjaga diri kita menurut protokol kesehatan. Kita harus mengikuti apa yang diatur pemerintah. Karena pemerintah adalah alat Tuhan, tangan Tuhan untuk kita bangsa mentaati Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan terjadi atas kita. Walaupun bangsa kita bukan bangsa yang menyembah kepada Tuhan Yesus, tapi kita tahu bahwa apa yang kita doakan itu pemerintahan kita, itu Tuhan berbicara lewat pemerintahan kita, dan Dia berbicara dan membuat peraturan, dan itulah yang harus kita taati. Amin, saudara. Ini yang harus terjadi atas hidup kita. Itulah sebabnya Tuhan itu murka terhadap bangsa Israel. Akhirnya bangsa Israel akhirnya dihancurkan oleh Nebukadnezar. Akibatnya adalah Tuhan murka terhadap Nebukadnezar dan semua bangsa Kasdim, karena mereka melakukan sesuatu melanggar aturan Tuhan. Mereka sudah melakukan penjajahan atau menghancurkan Yerusalem, orang-orang kudus, orang-orang benar, dengan tanpa ada mereka, artinya tanpa ada mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka membuat sesuatu kesalahan dengan mereka melakukan semua pembunuhan massal sama seperti pada bangsa lain. Kok disamakan bangsa Israel dengan bangsa lain? Kok dihancurkan bangsa Israel seperti bangsa lain? Tuhan tidak ingin itu terjadi. Hal yang sama sepertinya terjadi. Kenapa COVID bisa ada yang membunuh orang Kristen? Tuhan sebenarnya tidak inginkan itu terjadi. Allah murka terhadap COVID. Allah murka juga terhadap apa yang sedang terjadi dari menjalannya COVID ini dari China sana. Tuhan murka terhadap COVID. Allah ingin memusnahkan COVID ini. Allah tidak ingin itu terjadi atas kita, tapi karena ketidaktaatan umat Tuhan, itu terjadi juga kita kena. Tuhan mau menghukum COVID ini. Itulah sebabnya Allah ingin kita menyadari ini. Jangan kita merasa bahwa kita akan kalah. Jangan kita merasa bahwa kenapa kok orang Kristen juga kena, kenapa kok gereja juga kena. Kita harus sadar bahwa Allah kita adalah Allah yang akan memusnahkan itu. Di sini dikatakan bahwa, kita lihat sama-sama di ayatnya. Dikatakan sebagai Allah akan menjadi pemusnah ya. Oh ya, ayat 1 ya. Sesungguhnya aku menggerakkan terhadap Babel, terhadap penduduk negeri orang-orang Kasdim, suatu semangat pemusnah. Allah adalah Allah yang luar biasa berkuasa. Orang gak tahu bagaimana caranya mengalahkan Babel ini. Tetapi Allah adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin bagi orang. Allah yang membangkitkan semangat pemusnah atas bangsa-bangsa lain untuk memusnahkan Babel ini. Bukan oleh karena bangsa itu bangsa yang sangat besar sekali.
Babel ini adalah bangsa yang sangat besar, negara Amerika lah mungkin kita katakan sekarang. Tetapi Allah membangkitkan negara lain yang tidak terlalu sebesar itu, tapi negara Iran, negara Persia. Tuhan bangkitkan bangsa Persia ini. Tuhan bangkitkan untuk mengalahkan Babel. Tapi bukan hanya itu saja, tapi bangsa-bangsa kecil juga di sini dikatakan. Kita lihat di ayat yang ke-327. Angkatlah panji-panji di bumi, tiuplah sangkakala di antara bangsa-bangsa. Persiapkanlah bangsa-bangsa berperang melawan Babel. Kerahkanlah kerajaan-kerajaan melawannya. Ararat, Mini dan Askenaz itu adalah bangsa yang sangat kecil. Itu adalah bangsa yang tidak berarti, bangsa yang tidak berkuasa apa-apa, yang besar sekali enggak. Itu adalah bangsa yang kecil sekali. Ararat, Mini dan Askenaz. Angkatlah seorang panglima melawannya. Tampilkanlah kuda seperti kawanan belalang. Tuhan mau bangkitkan Ararat, Mini dan Askenaz. Tuhan mau pakai mereka ini menjadi pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Disinilah orang tidak pernah menyangka bagaimana Babel bisa dikalahkan. Allah memakai bangsa-bangsa yang kecil. Ini menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa Allah itu berkuasa untuk menghancurkan bangsa yang besar sekali, walaupun bangsa itu tidak dianggap oleh orang lain. Tapi Allah sanggup memakai mereka. Kalau Allah sudah membangkitkan semangat pemusnah, maka semua apa yang dilakukan Tuhan akan terjadi. Bangsa yang besar pun akan hancur. Rusia melawan Ukraina. Jangan saudara berpikir udah pasti Rusia menang. Kita belum tahu itu akan terjadi apa. Belum ada nubuatan apakah siapa yang menang. Tapi yang jelas Rusia pun bisa kalah. Bisa kalah. Saya bukan menubuatkan dia akan kalah. Tapi bisa kalah. Karena Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Ketika Tuhan akhirnya murka terhadap Rusia, maka Rusia pun bisa kalah. Amin. Gak ada bangsa-bangsa yang sehebat apapun juga dia yang akan bisa memenangkan perang kalau bukan karena Tuhan yang menentukan itu. Tuhan yang berkuasa atas seluruh alam semesta ini. Dia yang berkuasa, dia yang memiliki semangat memusnahkan. Dia yang akan menghancurkan bangsa-bangsa yang melawan dia. Dia akan membuktikan bahwa dia adalah benar. Dan dia ingin memakai seorang yang mau dipakainya. Seorang yang mau menegakkan keadilan dan kebenaran. Seorang yang mau jadi saksi iman. Dan dia mau membangkitkan itu dari antara umatnya. Dia ingin membangkitkan umatnya menjadi orang-orang yang menentukan, yang menjadi saksi iman bagi bangsa-bangsa lain. Allah ingin engkau menjadi saksi iman bagi tetanggamu. Dia engkau menjadi saksi iman di sana. Bagi orang-orang kerja dengan engkau. Bagi orang-orang yang satu sekolah dengan engkau. Engkau di kelas mana? Engkau harus jadi saksi iman di sana. Engkau di kampus mana? Engkau harus jadi saksi iman di sana. Ini yang Tuhan ingin terjadi atas kita. Oleh karena itu mari kita menyadari ini, bahwa Allah adalah Allah yang ingin memakai kita di masa-masa saat ini. Allah ingin membangkitkan kita. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat sama-sama lagi. Dari ayat yang ke-20, kita lompat ayat ke-35. Biarlah penggagahan dan penghancuran atasku tertimpa kepada Babel. Begitulah hendaknya berkata penduduk Sion, biarlah darahku tertimpa kepada penduduk negeri orang Kastim. Begitulah hendaknya berkata Yerusalem. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memperjuangkan perkaramu. Aku akan melakukan pembalasan untukmu. Aku akan mengeringkan lautnya dan akan menggersangkan sumber airnya. Babel akan menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala, tempat kengerian dan suitan tanpa penduduk. Bersama-sama mereka akan mengaum seperti singa-singa muda, mengeram seperti anak-anak singa. Tuhan tidak pernah menyayangkan umatnya. Ketika ada umatnya harus akhirnya meninggal, ketika hamba-hambanya harus ada meninggal walaupun ketidaktaatan mereka,
Tuhan juga melihat itu atas bangsa Israel. Walaupun karena ketidaktaatan bangsa Israel, Allah tidak ingin bangsa Israel itu akhirnya harus mengalami kematian. Allah tidak menginginkan orang-orang benar itu mengalami kematian. Allah tidak ingin kita orang Kristen mengalami kematian. Dia ingin kita tetap hidup sehat. Amin. Ini yang Tuhan inginkan kepada kita, maka itu Yesus sudah mati bagi kita untuk itu. Oleh karena itulah saudara harus percaya bahwa Allah ingin supaya apa yang sudah mati, orang benar yang sudah mati, dia harus menyadari bahwa kematiannya itu tidak akan sia-sia. Walaupun mungkin itu juga karena dosanya. Tapi ketika Tuhan sudah membenarkan dia, Allah tidak inginkan itu terjadi. Tuhan membalas kejahatan Babel oleh karena mereka membunuh sembarangan, oleh karena mereka membunuh sesuka hati mereka tanpa ada belas kasihan. Ini yang harus engkau sadari. COVID-19 akan dimusnahkan ketika engkau percaya bahwa engkau disayangi Tuhan, engkau adalah umat pilihan Tuhan, engkau adalah orang benar, darah Yesus sudah tertumpah bagi engkau, oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan. Oleh karena itu engkau harus berdiri teguh ketika ada penyakit padamu. Ketika engkau ada mengalami masalah, engkau harus berpegang teguh bahwa Allah adalah pembelamu. Oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah disembuhkan. Itu yang harus engkau alami, harus engkau yakini. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita saat ini sebagai orang-orang benar, orang-orang yang sudah ditebus Tuhan, mengerti janji Tuhan ini. Kita adalah orang-orang yang menentukan nasib bangsa-bangsa. Kita adalah orang yang menentukan nasib bangsa-bangsa, orang-orang yang darah kita, suara kita didengar oleh Tuhan. Jangan engkau merasa kecil, jangan engkau merasa rendah, jangan engkau merasa tidak berarti, karena Allah yang menjadikan engkau orang-orang yang berdampak. Kita lihat lagi firman Tuhan, ayat yang ke-55. Sebab Tuhan merusakkan Babel dan menghentikan suaranya yang besar. Biarlah gelombang-gelombangnya menderu seperti air besar dan suaranya bertambah ribut. Namun atas Babel akan datang perusak, para pahlawannya akan tertangkap dan busur-busurnya akan hancur. Sebab Tuhan adalah Allah pembalas. Tentulah ia akan mengadakan pembalasan. Aku akan membuat mabuk para pemukanya, orang-orang bijaksananya, para bupatinya, para pembesarnya, para pahlawannya, sehingga mereka jatuh tertidur untuk selama-lamanya, tidak akan bangun lagi. Demikianlah firman Sang Raja yang Tuhan semesta alam namanya. Jadi Tuhan pasti di sini Tuhan menjanjikan bahwa Dia pasti akan membangkitkan orang-orang yang akan menjadi perusak, yang akan merusak Babel dan yang akan menghancurkannya. Dan itu yang akan terjadi, dan itu terjadi sampai sekarang. Dan Babel sudah menjadi kota yang sudah tandus, yang sudah tidak ada lagi kotanya, sudah tidak ada lagi puing-puingnya. Itu menjadi daerah yang tandus. Tuhan sudah menghancurkannya. Dan pesan itu diberikan Nabi Yeremia kepada Seraya bin Neria bin Mahsea ketika Seraya pergi bersama-sama Zedekia Raja Yehuda ke Babel. Dan pada tahun yang keempat dari pemerintahnya, Seraya waktu itu adalah kepala perlengkapan. Jadi Seraya menitipkan kepada si Yeremia menitipkan kepada Seraya membacakan itu kepada membacakan itu ketika dia sampai ke Babel, dan dia membacakan itu kepada segala perkataan itu kepada seluruh umat Israel juga, supaya umat Israel tahu bahwa mereka di sana memang ada rencana Tuhan, walaupun mereka harus terbuang, walaupun mereka harus menjadi orang-orang jarahan bagi bangsa Babel. Mereka percaya, Yeremia mengingatkan bahwa 70 tahun saja mereka ada di sana, mereka akan kembali kepada Yerusalem. Dia sudah menubuatkan awal mereka di sana bahwa hanya 70 tahun mereka di sana, dan dia sudah menubuatkan bahwa bangsa Babel ini, kerajaan Babel ini, kota Babel ini akan hancur. Dia sudah menubuatkan walaupun waktu itu Babel sedang jaya-jayanya. Babel sedang menjadi kota yang sangat besar, kota yang selalu menang perang. Tetapi
Yeremia menubuatkan Babel ini akan hancur. Itu yang akan terjadi. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita sadari saat ini. Kita percaya bahwa COVID-19 akan hancur. COVID-19 akan musnah. Amin. Orang Kristen akan bangkit. Engkau dan saya akan bangkit. Engkau akan dipakai Tuhan menjadi saksi iman. Amin. Engkau akan membuktikan bahwa bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan dirimu. Amin. Oleh karena itu mari kita tetap jaga diri kita hidup dalam protokol kesehatan. Kita tetap berjalan dalam iman bahwa Yesus, oleh bilur-bilur Yesus kita sudah disembuhkan. Amin. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita hidup dalam protokol kesehatan, hidup menjaga kesehatan kita, hidup dalam ketaatan kita kepada Tuhan, dan kita mau dengar-dengaran dengan Tuhan. Kita mau jadi saksi iman, dan kita harus bersaksi kepada orang-orang yang kita kenal, untuk mereka akhirnya mengenal siapa Yesus, sehingga mereka akhirnya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat bagi mereka. Ini yang kita harus lakukan dalam hidup kita. Kita juga yang di rumah saat ini, yang sedang mendengar dari audio, dari laptop atau dari HP, engkau saat ini mendengar bahwa apa yang Tuhan ingin lakukan terhadap dirimu, engkau akan dipakai Tuhan jadi saksi iman. Engkau akan dipakai Tuhan untuk engkau akan menentukan nasib kotamu, nasib desamu, nasib tetanggamu. Engkau ditentukan untuk menentukan itu. Oleh karena itu engkau mulai berdoa dari sekarang untuk keselamatan mereka. Engkau berdoa supaya engkau menjadi saksi iman, supaya Tuhan membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang perkasa, Allah yang hebat. Karena kita harus tahu bahwa Allah kita bukan Allah yang menciptakan kita, membuat kita, menyelamatkan kita hanya untuk kita akhirnya menikmati berkat Tuhan. Ini yang harus orang Kristen sadari. Kita bukan diciptakan hanya untuk menikmati berkat Tuhan. Banyak orang Kristen, wah kita akan diberkati. Engkau diciptakan untuk melakukan perbuatan Tuhan yang besar. Dan perbuatan Dia yang besar itu Dia yang mengerjakan dalam dirimu. Engkau diminta untuk taat kepada Dia. Engkau bersekutu dengan Dia. Engkau saat teduh, engkau dengar-dengaran dengan suaranya. Engkau pegang janji Tuhan ketika engkau dapatkan. Engkau pegang firman Tuhan ketika engkau dapatkan. Dan biarlah engkau hidup sesuai dengan firman Tuhan itu setiap hari. Maka engkau akan melihat dirimu akan bertumbuh dan berbuah bagi Allah. Amin. Dia akan membuat mujizat-mujizat. Orang-orang akan datang kepadamu. Orang-orang akan minta dilayani oleh dirimu. Engkau akan kewalahan menanganinya. Ini yang akan terjadi di akhir zaman. Amin. COVID boleh menyebar kemana-mana, tetapi engkau akan berdiri teguh. Engkau akan melihat banyak orang-orang akan datang kepadamu minta didoakan, minta dilayani. Mereka akan punya masalah dan engkau akan layani dia. Oleh karena itu siapkan dirimu untuk engkau bisa dipakai Tuhan. Siapkan dirimu untuk engkau siap selalu dipakai Tuhan. Kapanpun Tuhan meminta engkau, siap selalu. Tuhan akan pakai dirimu. Amin. Tidak ada yang berkata aku gak siap. Engkau bisa disiapkan Tuhan. Tidak ada yang tidak siap. Semua kita adalah orang-orang yang siap dipakai Tuhan. Karena Dialah yang mengerjakan di dalam diri kita. Amin. Ini yang Tuhan ingin saya sampaikan bagi kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Hurala kasikaya namasan. Hurala kasikaya namasan. Mari kita tundukkan kepala kita semua. Kita tundukkan hati kita. Apa yang sudah kita dengar dari firman Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang tidak pernah menginginkan sedikit pun juga pemusnahan atas bumi ini. Dia Allah yang mendatangkan damai sejahtera. Oleh karena itu Dia akan menjadi pemusnah bagi pemusnah. Ketika ada pemusnah, maka Dia akan memusnahkan pemusnah. Jikalau ada perusak, maka Dia akan menjadi perusak bagi yang merusak. Dia bukan perusak bagi yang baik dan damai. Dia bukan pemusnah bagi yang membawakan damai sejahtera. Oleh karena itu Dia bangkitkan kita gerejanya. Dia selamatkan kita gerejanya oleh karena karya Yesus di kayu salib bagi kita. Kita yang sudah percaya kepada Yesus dan sudah menerima Yesus dalam hidup kita. Kita saat ini menjadi orang-orang benar. Orang-orang yang membawa berita damai bagi banyak orang. Yang memberita damai bagi tetangga kita. Membawa berita damai bagi orang-orang sekantor kita. Memberi damai pada orang-orang yang sedang kerja dengan kita.
bagi pelanggan kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita membawa berita damai itu. Kita menjadi saksi iman itu. Oralah bakashikaya namasa. Oh Lord Yesus, kami rindu Engkau Tuhan. Kami menantikan Engkau Tuhan. Kau pakailah hidup kami ya Tuhan. Engkau urapi kami ya Tuhan. Siapkanlah kami ya Tuhan. Engkau memanggil Abraham untuk menjadi saksi iman. Engkau yang memanggil kami Tuhan juga menjadi saksi iman Tuhan. Bagi lingkungan kami, bagi keluarga kami, bagi tetangga-tetangga kami Tuhan. Siapkan kami ya Tuhan, membawa damai bagi lingkungan kami Tuhan. Siapkan kami Bapa, siapkan kami Bapa. Siapkan kami menjadi alat-Mu. Siapkan kami menjadi alat-Mu yang kudus bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Siapkan kami ya Bapa. Urala kasih kaya namasih. Haleluya. Urala kasih kaya namasih. Haleluya. Urala kasih kaya namasih. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun engkau saat ini, engkau mungkin orang-orang yang mungkin baru ikut Tuhan Yesus, tapi engkau menyadari bahwa dirimu adalah orang-orang yang mau dipakai Tuhan dengan luar biasa. Engkau saat ini menyadari bahwa Allah adalah Allah yang sudah memilih engkau. Bukan engkau yang memilih Allah, tapi Allah yang sudah memilih engkau untuk engkau menjadi saksi imannya Dia. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, engkau yang menyadari ini saat ini, engkau yang mau mengambil keputusan untuk mau jadi saksi iman, angkatlah tanganmu, datanglah kepada Tuhan dan taruh tangan kananmu di dadamu. Taruh tangan kananmu di dadamu. Dan saat ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, engkau yang menyadari bahwa dirimu saat ini selama ini biasa-biasa saja. Engkau saat ini Tuhan ingin mau menjadikan engkau menjadi orang yang luar biasa, bukan menjadi biasa-biasa saja. Dia adalah Allah yang ingin membuat engkau luar biasa, karena Dia adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatunya. Dia yang menciptakan segala sesuatunya, dan Dia sudah memilih engkau sebagai alatnya. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Oleh karena itu Dia ingin memakai engkau dengan luar biasa, karena Dia adalah Allah yang luar biasa. Engkau saat ini melihat siapa kami ya Tuhan. Engkau yang saat ini tahu Tuhan di mana siapapun kami, dimanapun kami berada saat ini, di rumah kami masing-masing kami saat ini, atau di kos atau dimanapun saat ini kami berada. Engkau yang melihat tangan yang ditaruh di dadanya saat ini. Engkau melihat kami ya Tuhan. Engkau saat ini menjamah setiap umat-Mu Tuhan yang sudah menaruh tangan di dadanya Tuhan, yang menyerahkan dirinya Tuhan untuk Kau pakai menjadi saksi iman. Engkau Tuhan jamah mereka saat ini. Jamah mereka saat ini Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan mereka saat ini Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Siapkan mereka saat ini Tuhan untuk menjadi saksi iman-Mu Tuhan, menjadi alat-Mu Tuhan, supaya mereka menjadi pemberita Injil-Mu Tuhan, pembawa damai bagi orang-orang tetangga-tetangganya Tuhan, bagi orang-orang di sekitarnya Tuhan, bagi orang-orang di kantornya Tuhan, bagi orang-orang di kerjanya Tuhan, bagi pelanggannya Tuhan, dan bagi orang-orang yang dikenalnya Bapa. Kami berdoa supaya kami menjadi pembawa damai bagi mereka. Siapkan kami Bapa untuk itu Bapa. Bawa kami Tuhan untuk bisa menyampaikan kesaksian tentang kehidupan-Mu Tuhan Yesus, supaya mereka akhirnya mengakui dan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup mereka. Kami berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Siapkanlah kami umat-Mu Tuhan. Siapkanlah kami menjadi warga kerajaan-Mu Tuhan, untuk kami dipakai oleh Engkau Tuhan, diurapi oleh Engkau Tuhan, untuk kami menjadi saksi iman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya kepada Engkau Bapa. Engkau siapkan kami Tuhan untuk itu. Kami menyerahkan diri kami kepada pekerjaan Roh Kudus-Mu, Roh-Mu yang terus bekerja atas kami, untuk kami membawa kami kepada seluruh kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua.
Biarlah setiap kita menyadari keberadaan kita hidup sampai saat ini karena Tuhan ingin kita menyelesaikan panggilan sorgawi atas hidup kita, amin ya. Kita ditemukan menjadi hamba yang taat dan setia, menjadi saksi iman. Kita bersyukur untuk firman Tuhan dan berikut kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Pertama tentang persekutuan karyawan, silakan videonya ditayangkan. Shalom saudara. Setelah 15 tahun belajar di sekolah sampai perguruan tinggi, umumnya orang menghabiskan lebih dari 30 tahun di dunia kerja. Tapi sadarkah saudara bahwa 5 tahun pertama di dunia kerja itu adalah masa transisi yang sangat penting? Sebuah survei di kalangan profesional Kristen yang berasal dari berbagai tempat dan berbagai latar belakang profesi dari seluruh Indonesia menunjukkan bahwa 5 tahun pertama ini diwarnai dengan berbagai tantangan, baik di dalam menemukan tempat yang cocok untuk mereka berkarya maupun di dalam bergumul tentang bagaimana iman Kristen bisa memberikan landasan dan memperlengkapi untuk kehidupan di dunia kerja. Lebih dari 50% ternyata butuh waktu minimal 3 tahun untuk bisa meyakini bahwa inilah tempat untuk berkarya dalam jangka panjang, tempat di mana Tuhan memanggil mereka. Kemudian ternyata 2/3 dari mereka itu mencoba bekerja minimal di 2-5 perusahaan atau institusi dalam 5 tahun pertama, dan ternyata juga hampir 40% responden menyebutkan bahwa mempertahankan integritas, berhadapan dengan lingkungan yang korup, dan mengupayakan transformasi di tempat kerja itu adalah tantangan-tantangan terbesar yang mereka hadapi di dunia marketplace. Turn On Marketplace Community atau biasa disebut Home Community merupakan persekutuan untuk para profesi, karyawan, dan pengusaha. Melalui persekutuan ini, setidaknya ada 3 hal yang dapat kita pelajari bersama. Yang pertama adalah mengawali kehidupan di dunia kerja dengan memiliki fondasi biblikal teologis yang solid untuk bisa mengintegritasikan iman Kristen ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dapat menolong sesama rekan untuk menemukan panggilan Tuhan dan menata kehidupan di dunia kerja melalui prinsip-prinsip yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga adalah menginspirasi melalui kesaksian yang membangun sehingga menjadi motivasi untuk dapat menjalani kehidupan di dunia kerja dengan selalu mengedepankan kesetiaan kepada Tuhan. Untuk itu, Turn On Marketplace Community mengajak para profesional muda, karyawan, dan pengusaha untuk turut hadir bersama, saling melengkapi, saling menguatkan, dan saling berbagi dalam ibadah persekutuan Top Community yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 7 malam di Ruko Lembuswana Blok D, lantai 2. Mari bersama rasakan hadirat Tuhan sehingga sukacita mengalir, menguatkan, dan menghidupkan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Pemuda karyawan, profesi pemuda karyawan, Mall Lembuswana jam 7 di hari Sabtu. Biarlah rekan-rekan yang sudah ada di dunia kerja atau mempersiapkan diri masuk ke dunia kerja bisa bergabung dalam persekutuan ini. Karena sangat penting bagi kita orang-orang yang di dunia kerja. Kita memenangkan dunia kerja, tempat pekerja kita bagi Tuhan. Kemudian pengumuman selanjutnya adalah akan diadakan PI massal, penginjilan massal di hari Sabtu tanggal 26. Hari Sabtu tanggal 26 bulan ini kita akan mengadakan PI massal. Kiranya Bapak Ibu, saudara-saudari menyempatkan waktunya, memberikan waktunya untuk kita sama-sama bergabung di PI massal ini dan kita berkumpul di sekretariat gereja kita di Mall Lembuswana jam 4 sore. Dari tempat ini kita bisa beranjak bersama-sama untuk mengadakan
penginjilan massal. Sebelum kita juga penginjilan massal, biarlah setiap kita masing-masing berdoa untuk tempat-tempat yang ingin kita datangi nanti, orang-orang yang kita temui. Kemudian pengumuman yang ketiga adalah bahwa akan diadakan pernikahan kudus pada tanggal 9 April 2022. Saya panggil calon ya, masih calon mempelainya, yaitu saudara. Kalau nggak kenal mereka sudah terlalu ya, sangat terlalu, keterlaluan. rekan saya dan adik-adik saya yang akan diberkati dalam pernikahan kudus ini adalah saudara Nober Andi, silakan berdiri ke depan, dan saudari Rizky Aprianti, silakan ya. Haleluya, Tuhan sudah mempertemukan. Silakan di sini. Mungkin bisa dibuka maskernya sebentar. Silakan dong. Siapa tahu ada yang keberatan tapi nggak tahu siapa mereka, jadi nggak jadi menyampaikan keberatannya. Ya, inilah mereka, saudara Nober Andi dan Rizky Arianti. Rencananya akan melangsungkan pernikahan kudus di tanggal 9 April. Kita juga dukung doa. Sekiranya ada saudara-saudari, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang ada keberatan dengan rencana pernikahan kudus ini, boleh menyampaikan keberatannya, menyampaikan kepada Bapak Pendeta Ellison Silalahi dalam 1 minggu ke depan. Jika 1 minggu ke depan tidak ada yang keberatan, berarti kita siap-siap. Siapkan baju pestanya, siapkan kadonya. Ya, demikian ya. Kita juga dukung doa buat kedua calon mempelai ini supaya apa yang mereka rencanakan, doakan, biar Tuhan yang ikut turut campur dalam segala sesuatunya. Demikian pengumuman ini, silakan duduk kembali. Oke. Baik Bapak Ibu Saudari, kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan dengan penuh sukacita. Mungkin yang di sini bisa memberi secara langsung, yang di rumah bisa memberi seperti biasa lewat barcode yang ada dan aplikasi yang sudah ada. Silakan kita memberi persembahan perpuluhan, persembahan kasih kita, persembahan pembangunan kita, pembangunan gedung gereja kita. Saya ajak kita berdiri. Setelah lagu ini nanti, setelah kita memberi persembahan, silakan kepada Bapak Pendeta Ellison untuk menutup ibadah kita dengan doa. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Katakan, Yesusku tak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan tetap percaya, Tuhan setia.
penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Yesusku tak pernah. Oh, segala perkara dapat kami tanggung. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Oh, segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Karena Engkau Tuhan. Dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan dengan iman kita katakan. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. 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 Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih untuk pertolonganmu, penyertaanmu atas hidup kami. Sehingga kami Tuhan Kau jagai, Kau lindungi dari COVID-19 apapun jenisnya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaanmu terhadap hidup kami. Kalau Engkau juga ada yang sudah sembuhkan kami, ada yang sudah pulihkan kami. Kami percaya Engkau yang terus menjaga kami dan melihara hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan tetap menjaga kami supaya kami bertumbuh dan tetap ada di dalam Engkau Tuhan. Bahwa kami semua Tuhan menjadi umat-Mu yang tetap percaya kepada janji-janji-Mu. Oh, janji-janji-Mu sudah iya, janji-janji-Mu iya dan amin. Janji-janji-Mu sungguh sangat terbukti. Dan kami percaya bahwa ketika kami berpegang pada janji-Mu Tuhan, kami akan Kau jaga lindungi. Oleh karena itu Tuhan, bahwa setiap kami Tuhan tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang menyertai kami. Allah yang tetap menjaga kami ketika kami tetap melakukan kehendak-Mu Tuhan. Tetap kami hidup kami sesuai dengan apa yang Kau inginkan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, biarlah kami yang sudah menerima firman-Mu, Roh-Mu yang terus bekerja atas hidup kami, untuk kami menjadi orang-orang yang tetap percaya kepada Engkau.
bahwa Engkau sudah mempersiapkan kami Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan, untuk kami menjadi palu godam Tuhan, untuk kami menentukan nasib bangsa-bangsa. Bahwa setiap kami Tuhan menyadari ini Tuhan, kami menentukan nasib bangsa-bangsa, nasib keluarga kami, nasib keluarga besar kami, nasib tetangga-tetangga kami Tuhan ditentukan oleh hidup kami. Siapkanlah kami untuk itu Bapa. Siapkanlah kami terus untuk berdoa untuk itu Bapa, untuk keselamatan hidup mereka Bapa. Pakai kami Tuhan untuk menjadi saksi iman. Siapkanlah kami Tuhan untuk kami bisa bersaksi bagi mereka. Siapkanlah kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya akan apa yang Kau janjikan. Sungguh Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, dan kami sudah mempersembahkan juga penyembahan kami kepada Engkau Tuhan, dan juga sebagian dari harta kami sudah mempersembahkannya dengan sukacita kepada Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa itu adalah milik-Mu Tuhan, bahwa semua apa yang kami miliki adalah milik-Mu, berasal daripada-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami memberikannya dengan sukacita, karena kami tahu bahwa Engkau adalah sumber berkat bagi kami. Oleh karena itu berkati apa yang sudah kami persembahkan ini Tuhan, biarlah Engkau kuduskan, dan pakai kami hamba-hamba-Mu, pemimpin umat-Mu Tuhan, untuk kami bisa dipakai oleh Engkau untuk memakai itu dengan berhikmat-Mu Tuhan, memakainya dan menggunakan dengan bijaksana Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan diri kami kepada Engkau, dan kami percaya berkat-Mu Bapa, kasih karunia-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan pertolongan-Mu Roh Kudus akan menyertai kami senantiasa dari saat ini sampai seterusnya, untuk kami bisa menjadi orang-orang yang taat kepada Engkau, mengasihi Engkau dan melakukan kehendak-Mu di atas bumi ini sampai Engkau datang kembali Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan diri kami kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat berlibur, hari libur ya. Tuhan memberkati kita 1 minggu ke depan dalam melaksanakan aktivitas kita masing-masing. Amin. Amin. Oh, untuk selamanya, sampai selamanya, perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalam. Untuk selamanya, sampai selamanya, perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Ku selalu mendengar suaramu, dan ku renungkan di tiap waktu, sebab kau milikku. Ku selalu mendengar suaramu, dan ku renungkan setiap waktu, sebab